Salam senja untuk teman-teman travelingku, teman-teman entrepreneurku dimanapun Anda berada. Jumpa lagi di Travel Ibu. Nah, saya mau bilang apa yang membedakan antara travel konvensional dengan Travel Ibu ketika mengadakan Zuro Trip baik di musim gugur bulan Oktober maupun musim semi di bulan Mei adalah selain kita berwisata ke tempat-tempat yang menjadi ikon 4-5 negara yang kita kunjungi, juga selama perjalanan sekitar 4-6 jam di bis privat yang kita sewa untuk semua peserta, kita adakan sharing session, bisa tentang bisnis, bisa tentang kepenulisan, pemberdayaan diri, tentang hal-hal lain yang saat itu lagi aktual. Jadi selain dapat wisatanya, dapat juga ilmu-ilmu dari peserta yang lain, sekaligus juga membangun networking baru dengan bonding yang kuat. Itulah sebabnya pesertanya kita batasi hanya 1 bis saja dan sistemnya santai, tidak banyak-banyakan negara, sedikit negara, tetapi kita menikmati negara yang kita kunjungi itu sambil ngopi-ngopi, sambil jalan-jalan, ketika belanja pun sambil bareng-bareng santai tanpa terburu-buru jadwal waktu. Nah, salah satu sharing dari peserta di bis kita ini ada tonton setelah ini. Itu ya, sampai ketemu lagi di travel yang mendatang. Oh, lanjutan yang kemarin. Oh, makasih Om. Thank you, selamat jalan Om Agung. Oke, see you in Indonesia. Ya, bye. Ciao. Bye. Thank you so much. Dari talak 1. Jadi aku ikut aja. Yang naik nih, gadis-gadis setelah pulang Eropa ini. Pas, masukkan list banyak. Saya pikir gitu aja. Takdir tak hancur. Hasad dengan kita dengan Minder ya Pak ya? Minder Pak, orangnya Pak. Halo, salam senja, sahabat-sahabat travelingku dimanapun Anda berada. Moga-moga sehat selalu, moga-moga bahagia selalu dan juga lancar rezekinya. Nah, ini Travel Ibu bersama teman-teman yang ikut program Euro Trip di musim gugur Oktober 2023. Sampailah di negara kelima yang kita kunjungi, ya, setelah Belanda, Jerman, Itali, dan sekarang lagi ada di Swiss. Ada 36 orang yang ikut di trip kali ini, dan salah satu dari 36 orang itu adalah sebelah saya ini yang sudah berganti jaket. Ini murni di Swiss nih, karena jaketnya aja baru beli di situ dipakai di sini. Namanya Om Dermi Sudarmono, yang kalau di Indramayu itu dikenal sebagai Bos Dolar. Satu kenalan dulu, sekaligus disambung menjawab ngapain ikut-ikutan trip ini. Halo semuanya, para viewers Travel Ebo. Perkenalkan, nama saya Dermi Sudarmono, asal Indramayu. Saya seorang affiliate marketing, menjalani bisnis ini setar dari 2012 sampai sekarang.
Mungkin Tinggal itu di aja ya. Indramayu. Saya tinggal di Indramayu juga. Kok bisa ya? Di pelosoknya Indonesia. Di pelosoknya Indonesia keliling Eropa itu loh. Ya. Ya. Kenapa ikut travel ini? Pertama saya itu emang suka traveling ya, suka traveling hampir enggak setahun sekali sih. Kalau misalnya ada waktu Jepang, saya ke Dubai, ke mana-mana lah ya. Pengennya sih tiap bulan itu traveling ya. Kebetulan kemarin itu muncullah di timeline Facebook ada yang mention Pak Ebo. Di situ circle-nya kebanyakan anak Immers waktu itu ya. Iya. Salah satunya Gun-Gun. Gugun Gunawan Gugun itu Gunawan. yang invite saya itu sebenarnya Gugun Gunawan. Di situ ada juga Pak Agung Hari Prabowo. Prabowo, terus juga Om Hadi. Om Hadi, Henry dan Henry. lain-lain. Sampai ada Pak Indra itu Indra Alam yang Pak Indra Wonosobo, Alam, Irfan Bogor. William, Irfan juga. Cuma kalau saya ini dari 2019 karena COVID baru berangkat tahun ini. Iya. Alhamdulillah. Ya pertama itu pengen healing, traveling dan juga memanfaatkan. Jadi ini loh, menyelam sambil minum air. Menyelam sambil minum air. Ini keren nih. Harus butuh Menyelam penjelasan sambil nih. Gimana minum itu air. menyelam sambil minum air? Selain saya juga dapat travelingnya, ya juga itu dia networking sama teman-teman yang Lebih akrab lah ya. Lebih 10 hari akrabnya deh. itu ada yang dari entrepreneur, pebisnis, juga ada yang penggiat digital marketing juga. Selain itu juga penulis, dosen. Nah, penulis, ada dosen satu lagi. itu. Jaksa loh sih satu itu. Oh iya, Bu jaksa, Ana itu konstruksi juga. ya orang kontraktor. konstruksi kontraktor apa itunya namanya. Yang rumah-rumah elit lah ibaratnya. Om Sugeng gitu. Apa ada namanya, juga nggak yang tahu. dari ini BIN ya, Ya. keren itu. Terus, terus kesannya 6 hari ini negara mana yang berkesan, teman perjalanan mana yang berkesan, atau cerita apa yang berkesan? Harus panjang dong, 5 menit ini. Oke. Karena gue. Hampir semuanya berkesan ya kalau Gitu ya? negaranya itu. Negaranya semuanya berkesan. Cuma Termasuk ada Italia. Italia berkesan juga. Oh iya, gila Italia dulu deh. Kesannya itu Kesannya tapi bukan kesan yang positif. Iya. Kesannya itu lebih ke arah apa ya? Pancoran. Bekasi. Kayak semrawut gitu loh. Iya. Semrawut. Jadi saya tetap bisa mengambil Perspektif. iya dari Point situ of tetap view. tetap ada yang harus bisa saya ambil. Maksudnya gini, di antara visa Schengen ini kan bisa memasuki berbagai 32 negara. Nah, ternyata walaupun Italia berbatasan dengan Swiss, itu sangat jomplang sekali saudara-saudara. Iya, di Swiss itu bagaimana dan di Italia itu bagaimana? Itu kan Banyak maksudnya gini, banyak Bro. yang tertipu dengan novel gitu ya, sama Iya. film ya. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, kalaupun misalnya saya dekat dengan siapa gitu, itu Ah. belum tentu bisa mengikuti gitu loh. Oke. Iya nggak? Iya, bener. Itu kan berbatasan sekali. Kali. Kita nyebrang itu Italia sama Swiss, Cuma 4 jam loh. perbedaannya itu sangat Mengulangi. terasa. Jadi ini maksud beliau ini adalah masuk Italia kumuh, kotor, banyak grafiti, lalu lintasnya kayak Bekasi Barat ke Jakarta itu ya, atau Cibitung. Begitu masuk Swiss, ini sesuai antara cerita dengan kenyataan. Makanya ini dia nggak pakai jaket dari Italia, Italia. dipakai jaketnya Swiss. Ini sebenarnya buat oleh-oleh, Oh, tapi iya. kan tadi salah kostum saya. Gitu ya. Ini kan Swiss kan hijau. Iya. Saya pakai baju hijau nggak kelihatan. Oke. Makanya ganti baju pakai baju merah ini. Sekarang negara lainnya yang berkesan selain Swiss sama Italia tadi. Jerman berkesan. Jerman berkesan. Lebih dingin ya di Jerman. Ya dingin sebenarnya banget itu. Dingin banget Nggak- Jerman. minus mungkin itu ya waktu lewat. Nah kalau di Swiss ini pakai kaos biasa enak ini. Orang mengira kan gini Om, di salju itu pasti dingin banget. Di yang belum pernah ke sini ya. Padahal di sini pakai gini aja ya biasa, Kalaupun misalnya nggak pakai hoodie ini normal lah ini. normal. Cuaca normal. Gucci kayak lah, Gucci. Gucci, Lembang dan lain-lain ini sama. Sama. Padahal itu salju kan dekat banget itu. Dekat. Jungfrau itu di atas sana. Tulisannya Jungfrau tuh. Dekat sama sini. Kalau Belanda kesannya apa Belanda? Yang jam 2 Wah. malam baru pulang gitu.
Belanda itu Museum seks pasti ya masuk. itu museum seks ada. Pokoknya Red keren ya. Light District Belanda ada. Red Light District ada. Jadi di bukan nilai ininya ya. Tentang nakal-nakal seperti itu Enggak. bisa dijadikan wisata juga. Belajar perspektif cara mengelola wisata sebetulnya. Iya. Kalau Amsterdam itu kan terpadu semua kan, depan apa namanya, stasiun ke Amsterdam Central itu sampai museum seks jejer sama kebab Turki sama damrak sama kanal-kanal. Sempet naik kanal nggak? Aku naik kanal. Terus apa yang bisa diceritakan dari saing naik kanal Amsterdam? 10 euro ya? Saya lupa berapa. Iya. Sekitar itu. Itu perjalanan 1 jam kalau nggak salah. 1 jam. Keliling, muter, ya itu asik lah. Asik. Soalnya diceritain juga sama si Pemandu. ada pemandunya di situ pakai bahasa Inggris. Seru juga di situ. Kita bisa mencoba jalan-jalan tapi pakai bus gitu lah. Terus apa? Dam sungai lah, sungai Lewat sepanjang sungai. Amsterdam. Amsterdam itu ya memang kota dam, kota kanal. Jadi paling enak keliling memang pakai. Tapi Iya. aku punya persepsi lain tentang Red Light District. Ya gimana? Harusnya itu aku bawa istri aku, bro. Gitu ya. Iya, kayaknya kalau sama istri itu lebih asik Mau gitu. tahun depan ajak istri berarti itu. Ini doa lo ya, tak aminkan. lo Amin, ya. amin, amin. Gimana, Kayaknya gimana? seru gitu. Ya pokoknya berangkat aja sana. Iya. Pokoknya ini kalau misalnya ada viewers nih ya, wajib masuk Amsterdam, masuk Iya. Red Light District itu. Tapi ya Tapi gini, kalau mungkin konvensional nggak bisa itu malam-malam diajak sih. Jadi. Cuma karena Travelebo ini modelnya semi backpacker, artinya membebaskan peserta membuat rute perjalanan sendiri. Akhirnya Om Termi jam 2 baru pulang tuh untuk merenungi bahwa masyarakat Amsterdam kalau dunia malamnya begini. Tidak harus terlibat di situ, tapi sebagai pengamat gitu. ya, itu memang ada nilai wisatanya juga. Wisata malam. Wisata malam. Terakhir ini Om Termi. Cara travel saya yang awur-awuran ini, maksudnya membebaskan peserta, bukan diatur jam sekian harus kesekian, 1 jam di sini pindah ke sini kayak dikasih bendera gini-gini. Kita kan cuma kesepakatan satu titik, silakan nanti hotelnya di sini, pulang sendiri pakai hotel, jalurnya ini, bisnya ini, bis kotanya ini menarik atau justru menyusahkan peserta? Kalau menurut saya itu ada plus minus nih, Prof. Kalau Oke, menurut saya plus minusnya nih ya. Kalau plusnya saya setuju seperti ini karena saya orangnya santai bebas gitu Santai ya. bebas. Orangnya bebas, tapi pada satu kondisi yang minusnya ini adalah ketika dikasih waktu setengah jam sampai 1 jam untuk makan. Ini pengalaman tadi. Ya. 1 jam untuk makan, ternyata itu cuma ada satu resto yang masakan Indonesia. Oke. Dan semua orang kita ngantri di di situ. Iya. Kebetulan saya itu paling belakang. Biasanya kan yang biasanya itu yang sebelumnya itu Nah, masakan udah jadi, Ya. langsung cek langsung Ya. langsung gitu kan. Ya. Ready to go gitu loh. Tapi pas tadi itu dimasak dulu satu persatu. Sedangkan saya paling belakang. Oke. Saya lihat pengumuman di grup, ayo jam 5 sekian menit gitu lagi. kan, 10 menit lagi masakan belum matang. Nah itu maksudnya ini ada satu kasus, tapi di tempat negara Tempat lainnya lain nggak nggak ada. begitu. Cuma yang tadi itu memang restonya per orang dimasak hangat. Jadi itu kita 36 orang kan jadi lama kan. gitu. Jadi sebenarnya itu bukan kesalahan travel, tapi sayanya juga karena maunya makan di situ gitu loh. Iya, Kalau iya. misal makannya di yang lainnya sih it's okay. 1 jam itu untuk makan sama ngudut ya cukup lah. Iya. Gitu. Kalau di tempat-tempat lain sih kita bebasin mereka masuk. Bebas. Restoran Thailand, restoran Istanbul, restoran kebetulan mana kebetulan itu kan cuma satu-satunya tempat area. Paginya kita kan gak makan nasi. Ah. Nah itu kesempatan banget Kesempatan makan nasi ya. Makanya kita antri. Iya. Itu bukan kesalahan yang ngatur timingnya, Iya. tapi memang teknisnya itu ya dimasak secara hangat gitu loh. Tapi memang begitulah Tapi aman loh. warna-warni. Tapi aman walaupun saya sedang makan. Itu kan Pak Tony, Om dikit lagi, Om bentar saya makan santai. Ya, ditunggu Makan. juga kan. Akhirnya ditunggu juga.
Nggak ditinggalin kan. Jadi recommended ya, kalau yang orang suka kebebasan, relax, nggak diatur-atur, ikut travel. Recommended, tapi kalau misal kayak yang yang disiplinnya gede itu ya untuk orang-orang yang seneng diatur, tahu beres, justru tersiksa ya. justru Ini tersiksa. kok saya nggak dituntun, nggak Nggak diarahin, dituntun. nggak disuruh ini. Bisa-bisa fotonya dalam bus aja nanti. Ya, jadi gini ya teman-teman yang seneng diatur-atur sama travel, ikut biro konvensional. Kalau teman-teman suka kebebasan, dibebasin terserah mau kemana sampai pulang ke hotel jam berapa, boleh ikut travel itu. Itu dulu ya bincang-bincang saya dengan Om Dermi. Jangan lupa kalau ke Indramayu, kota kecil tapi beliau ini bisnisnya seluruh dunia ada. Mampir berburu dan Boleh. sekalian cari mangga Mangga Indramayu. Indramayu. Boleh juga follow Instagram Ah. saya, ada Dermi HZO, DERMY HZO, atau cari di Facebook juga Dermi Sudarmono, di Instagram Dermi Sudarmono. Karena saya nggak ada produk ya. Yes. Kita pamit dulu Om. Ciao, sehat untuk semua. Bye-bye.